Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kali ini jumpa lagi ya di konten saya Berkah Kwansen. Oke, sobat Berkah Kwansen, kali ini saya mau ngonten temanya tentang perlampuan ya. Jadi apa ya? Judulnya itu eh, durasi cahaya yang bagus ya. Jadi berapa lama durasi cahaya yang bagus untuk akuarium ya, entah itu untuk fish only ataupun untuk koral ya, ataupun mixed ataupun digabung dua-duanya ya. Oke, sebelum kita bahas itu saya akan menjelaskan, oke, menjelaskan lebih lanjut. Kalian bisa lihat ini akuarium ya. Kalau di laut sendiri temanya anu ya, alam. Jadi mereka itu kan matahari terang itu mulai pagi sampai sore ya, itu adalah masa-masa aktif atau masa fotosintesis dari koral. Dan untuk ikan pun masa-masa aktif untuk cari makan, kecuali untuk beberapa ikan nonturnal ataupun koral yang nonturnal ya, yang biasanya cari makan malam hari. Jadi saran saya buat teman-teman yang itu penganut main Island River ini, lampu yang baik, durasi cahaya yang baik itu adalah sehari 8 jam ya. 8 jam jika itu sudah mature, atau bisa dilebihkan 10 jam atau sampai 12 jam ya. Tapi kalau 12 jam saya kurang cocok, maksimal 10 jam. Tapi kalau akuarium yang belum mature ya, ini saya ada akuarium fish only di ruang tamu ya. Ini akuariumnya belum mature. Jadi belum mature itu artinya belum sempurna ya siklusnya ya, belum sempurna perkembangan bakteri, belum sempurna, karena kemarin juga saya masih nambah pasir baru. Meskipun ini sudah cycling sebulanan, saya tambah pasir baru itu belum seminggu sudah diatom ya. Jadi durasi lampunya itu saya buat tiap hari ini tiap 6 jam ya. Ini untuk akuarium ikan. Untuk koral pun sama, kita pakai waktu 6 jam. Jadi gini, yang paling penting itu kalian di sini kan kalian bisa lihat. Jadi ini ya, pintu saya ini kalau siang kan terang, kena biasan matahari dari luar ya, dan akuarium itu pun pasti ngefek terang lah. Biasanya kalau sudah seperti ini, ada cahaya, pantulan cahaya dari luar, maka secara alami ya, koral ataupun ikan akan sudah naluri alam itu berpikir bahwa itu sudah siang, jadi mereka sudah waktunya beraktivitas atau sudah waktunya mekar ya. Gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah biasan, saran saya lampu itu dinyalakan itu sekitar jam 10-11, kemudian dimatikan sore hari, karena saya juga ngikutin dari terangnya cahaya dari luar. Oke, seperti ini. Kenapa kok lampu dinyalakan siang hari? Lah itu karena siklusnya itu dia ngikutin biasan matahari dari luar ya, dari luar. Jadi naluri alamnya koral ataupun ikan pasti akan ngikuti juga, akan mekar. Kalau kalian paksakan nyalakan sore hari, di waktu dia sudah redup dan dia paling enggak sudah mengembang tipis lah, dan kalian nyalakan sore hari, itu biasanya kurang maksimal koral. Jadi saya kalau di tempat yang ruangan ada biasan matahari, cahaya dari luar, saya nyalakan itu biasanya jam 10 sampai jam 4 atau maksimal jam 6, seperti itu ya. Nah, kalau yang teman-teman yang kerja, oke lah bisa dinyalakan agak siang, jam 12, dimatikan jam 8 atau jam 9. Jadi semakin lama matinya lampu, maka jamnya itu kalian molorkan ya jam nyalanya, tapi ingat jangan bagi saya kurang bagus dinyalakan jam 3 sore ya, karena itu dia pasti naluri alamnya sudah waktunya sore, dia sudah mekar pun nggak akan bisa maksimal ya, nggak akan bisa maksimal. Jadi seperti ini, kecuali kalian di tempat ruangan tertutup yang tidak ada biasan matahari ya, kan biasanya ada teman-teman taruh kamar nggak ada biasan cahaya sekali dari luar lah, itu kalian bisa atur pencahayaan kalian sesuai jam kalian di dalam kamar itu ya, jadi enak. Tapi kalau cahayanya terkena gini, saran saya kalian ikutilah cahaya dari biasan dari luar, dan selisihnya pun tidak begitu lama-lama ya, jadi biar koral mekarnya maksimal. Kemudian apalagi ya, saya pernah ada yang bertanya juga, Mas, akuarium laut itu dinyalakan lampunya 24 jam kalau jangan. Kalau 24 jam justru lumutnya tambah parah ya. 24 jam ya, lumutnya tambah parah. Jadi ikan pun stres, koral pun stres, karena mereka juga butuh tidur, juga butuh istirahat ya. Kalau koral butuh tidak non fotosintesis, dia juga butuh istirahat ya.
Jadi dia siang itu fotosintesis. Kalau koral kan fotosintesis butuh cahaya. Waktu cahaya masuk atau lampu kalian nyalakan, dia akan memulai proses fotosintesis itu kurang lebih 1-2 jam setelah cahaya nyala ya. Dan gunanya koral fotosintesis itu untuk menciptakan makanannya sendiri. Jadi di dalam koral itu yang buat koral berwarna itu ada bakteri ya. Bakteri ya. Ya bakteri itu membutuhkan cahaya. Lah cahaya ini kalau dia dapat cahaya yang cukup, dia akan mengelola fotosintesis dari cahaya tersebut. Kemudian dari hasil fotosintesis tersebut akan tercipta makanan. Jadi makanannya untuk bakteri itu sendiri dan juga untuk inangnya, koralnya ya seperti itu. Dan juga untuk berkembang biak ya semakin bagus lah. Makanya cahaya itu penting. Jadi kalau ada koral-koral sampai bleaching, kehilangan warna itu biasanya karena bakteri yang jadi inang di di koral tersebut itu biasanya kurang maksimal ya, atau bisa jadi itu sekarat gitu. Karena juga sering kita belajar di Google tuh, di YouTube tuh seperti itu ya, jadi channel-channel luar itu bahasa Inggrisan. Saya juga roaming kalau translatekan itu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau cahaya mati lah, untuk cahaya mati koral itu saran saya pernah dulu kejadian lampunya rusak, nggak sempat saya perbaiki, sampai 1 hari masih aman ya. Misalkan hari ini mulai pagi lampunya putus ya, kalian nggak sempat nyalakan, oke nggak apa-apa, mungkin besok kalian nyalakan. Kalau sudah 2 hari biasanya stres koral ya, akan stres gitu, karena koral kan biasanya pengirimannya 1 hari semalam lah, 1 hari semalam itu masih aman lah, jadi dia pasti bisa. Tapi kalau 2 hari kadang stresnya lebih berat, sebenarnya 2 hari itu maksimal ya, maksimal lampu mati koral yang dapat cahaya menurut saya itu batas maksimal ya. Kalau 3 hari lebih parah lagi pokoknya, jangan sampai lebih dari 1 hari koral tidak mendapatkan cahaya. Jadi inti dari konten saya hari ini, pertama, kalau ruangan jenengan terkena biasan cahaya dari luar, ingat ya, lampunya durasinya mendekati biasan dari luar ya, karena itu sudah naluri alam ya. Jadi gitu. Kalau ruangannya kalian tertutup, tidak ada biasan cahaya dari luar, kalian bisa atur cahaya sesuka mungkin. Kemudian yang kedua, durasi cahaya itu kalau akuarium sudah mature, sudah baik, ekosistemnya itu bisa 8-10 jam ya cahayanya. Tapi kalau akuarium yang belum baik, saran saya itu 6 jam saja. Kemudian untuk apa lagi? Sudah ya, mungkin itu aja tadi ya yang saya jelaskan ya. Jadi tentang cahaya dan durasinya. Oke. Kemudian untuk lampu mati ya, untuk lampu mati ketiga ini ya, untuk lampu mati saran saya tidak lebih dari 1 hari ya. Dalam artian tidak mendapatkan lampu tidak lebih dari 1 hari. Kemudian untuk lampu nyala tidak boleh 24 jam ya, karena bikin stres. Ibarat kalau manusia itu nggak ada malam ya, jadi mataharinya full terus ya, kalian pasti bakal stres, depresi, seperti itu aja ya. Udah, mungkin sekian ilmu dari saya. Ini saya lagi nyantai ya di ruang tamu, lihat wes gini mainan kaki ini sama liatin ikan gitu. Sayang ikannya cuma 4 ya, ini udah tidur semua ya. Ini udah tidur, itu akuariumnya masih kotor, belum saya bersihkan itu. Oke guys, sekian info dari saya. Selamat weekend ya. Besok hari Sabtu Minggu, jangan lupa ngasih makan ikan. Jangan lupa ngajak bicara ikan. Ikan gak pernah mikirin mantan ya. Jadi keep strong guys. Kemudian happy living. Yang paling penting jangan lupa beli dagangan teman. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.